Bribda Nopandri Ramadhana ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Katingan setelah operasi penggerebekan Bandar Sabu. Insiden penggerebekan di Desa Tumbang Kalemei menyebabkan 2 anggota polisi gugur dan 1 lainnya masih hilang. Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra telah dimakamkan secara kedinasan dan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dari Kapolri. Berikut informasinya dikutip dari tribunlampung.co.id. Satu di antara 2 anggota polisi yang hilang dalam penggerebekan Bandar Sabu di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Anggota polisi yang ditemukan meninggal adalah Bribda Nopandri Ramadhana. Jasadnya tersangkut di ranting kayu yang berada di aliran Sungai Katingan Sabtu 4 Juli sore. Dilansir tribunkalteng.com, jasad anggota polisi tersebut ditemukan warga di aliran Sungai Kaltiang, tepatnya di wilayah Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah. Ditemukannya jasad Bribda Nopandri Ramadhana menambah jumlah anggota polisi gugur dalam penggerebekan Bandar Sabu menjadi 2 orang. Sebelumnya, anggota polisi Satres Narkoba Polres Katingan yang gugur adalah Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra. Ini pencarian fokus pada 1 anggota polisi lainnya yang hilang, yaitu Aibtu Sumaryanto. Insiden yang mengakibatkan 3 anggota polisi tersebut mengalami kejadian naas setelah personel Satres Narkoba Polres Katingan melakukan operasi penggerebekan terhadap 2 terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei. Penggerebekan pada Kamis 2 Juli dini hari tersebut berujung bentrokan. Dalam insiden tersebut, Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas dan telah dimakamkan secara kedinasan pada Sabtu siang. Sedangkan Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadhana dinyatakan hilang setelah operasi penggerebekan. Kini jasad yang ciri fisiknya mengarah pada Bribda Nopandri Ramadhana telah ditemukan. Proses identifikasi terhadap jenazah yang baru ditemukan masih berlangsung dan pencarian terhadap 1 anggota lainnya, Aibtu Sumaryanto, terus dilakukan oleh tim gabungan. Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono mengatakan, berdasarkan informasi awal, jenazah yang ditemukan memiliki ciri-ciri yang mengarah kepada Bribda Nopandri Ramadhana. Namun, kepolisian masih akan melakukan identifikasi lebih lanjut di rumah sakit untuk memastikan identitas korban. Menurut Dodik, korban ditemukan sekitar pukul 15.40 WIB oleh seorang warga di Desa Tumbang Lahang. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada warga sekitar sebelum diteruskan ke pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, tim gabungan yang terdiri dari personel Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah langsung menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Prosesi pemakaman anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra. Ia gugur saat menjalankan tugas dalam operasi penggerebekan 2 terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah. Almarhum dimakamkan secara kedinasan kepolisian di Kompleks Permakaman Kristen TPU Kasongan Baru, Jalan Pilau, Kasongan, Sabtu 4 Juli siang, sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan jasa selama bertugas. Para pelayat memadati area pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir. Keluarga, kerabat, masyarakat serta anggota Polri tampak hadir mengiringi prosesi hingga ke tempat peristirahatan terakhir almarhum. Sejak jenazah diberangkatkan dari rumah duka, suasana haru sudah terasa. Peti jenazah berwarna putih yang diselimuti bendera merah putih dipikul sejumlah personel kepolisian menuju lokasi pemakaman. Di sepanjang jalan, keluarga dan kerabat mengiringi dengan wajah penuh kesedihan. Setibanya di TPU, upacara pemakaman secara kedinasan berlangsung dengan khidmat. Sejumlah personel kepolisian berdiri membentuk barisan kehormatan di sisi kiri dan kanan liang lahat sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya salah satu personel terbaik Polres Katingan tersebut.
Kami atas nama keluarga besar Polres Katingan mengucapkan belasungkawa dan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisinya. Ujar Dodik kepada tribunkalteng.com usai prosesi pemakaman Sabtu 4 Juli. Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran Polres Katingan agar menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat untuk tetap menjalankan tugas dengan profesionalisme dan disiplin. Agar melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, tetap semangat, serta bekerja sesuai dengan prosedur. Kepergian Aibtu Anumerta Yudi meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Almarhum merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dan meninggalkan seorang istri, anak, adik, serta kedua orang tuanya. Sebelumnya, Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra gugur saat operasi penggerbekan 2 terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei pada Kamis 2 Juli dini hari. Atas pengabdiannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa Anumerta dari Aibda menjadi Aibtu Anumerta sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya dalam menjalankan tugas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan tanggapan pasca gugurnya anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Aibda Yudi Perdana Putra dalam insiden penggerbekan kasus narkoba. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan, Kalimantan Tengah pada Kamis 2 Juli 2026. Hal tersebut membuat Kapolri mengambil tindakan tegas menyasar seluruh bandar ataupun gembong narkoba. Tentu saja instruksi tindakan tegas disampaikan Kapolri pada jajarannya. Lakukan tindakan tegas terukur terhadap bandar atau gembong narkoba yang melawan upaya penegakan hukum, apalagi membahayakan jiwa petugas atau masyarakat, kata Listio Sigit Prabowo dikutip tribunkalteng.com dari tribunmedan.com Sabtu 4 Juli 2026. Diketahui bahwa instruksi tindakan tegas tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya laten narkotika, karena mereka, bandar narkoba, adalah penghancur generasi yang harus diberantas untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak bahaya narkoba yang bisa merusak generasi masyarakat dan bangsa. Terlebih lagi, kata Listio Sigit Prabowo, Indonesia bakal menghadapi bonus demografi. Sehingga Kapolri menegaskan seluruh generasi bangsa Indonesia harus dijaga dari bahaya dampak narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa Anumerta kepada anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Aibda Yudi Perdana Putra. Ia gugur saat bertugas dalam operasi penggerbekan 2 terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan, Kalimantan Tengah. Penghargaan tersebut disampaikan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan saat memberikan keterangan kepada awak media Jumat 3 Juli 2026. Menurut Iwan, kenaikan pangkat luar biasa diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian almarhum yang gugur saat menjalankan tugas. Untuk anggota yang meninggal diberikan penghargaan dari pimpinan kami, Bapak Kapolri, yaitu kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya menjadi Aibtu Anumerta, ujar Iwan. Selain kenaikan pangkat Anumerta, Kapolri juga memberikan perhatian kepada keluarga almarhum. Iwan menyebut keluarga Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra akan memperoleh prioritas apabila ada anggota keluarga yang berminat mengikuti seleksi menjadi anggota Polri, dan juga memberikan satu prioritas kepada keluarga nanti yang mau masuk jadi bintara Polri, katanya. Sebelumnya, Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra gugur dalam operasi penggerbekan 2 terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan. Dalam insiden tersebut, aparat mendapat perlawanan dari sejumlah warga. Selain menyebabkan 1 anggota polisi gugur, 2 personel Satres Narkoba Polres Katingan juga sempat dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Kasus penganiayaan dan penyekapan yang menimpa Yuvita Tri Rezeki, wanita asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, akhirnya memasuki babak baru. Penyidik Mapolda Jawa Barat baru saja menggelar rekonstruksi pada Kamis 2 Juli kemarin.
Dari total 6 TKP yang berhasil diidentifikasi oleh tim penyidik, proses reka adegan difokuskan pada 3 lokasi krusial untuk memperjelas kekejaman yang terjadi. Taufik Hidayat selaku tersangka sekaligus kekasih korban cukup kooperatif dalam mengikuti jalannya rekonstruksi. Ia mengaku semua perbuatannya, termasuk momen merusak bibir korban. Ya, publik memang murka mendapati tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan Taufik kepada Yovita. Penderitaan korban begitu nyata dan memilukan. Ia tidak hanya mengalami trauma psikologis yang hebat tetapi juga kerusakan fisik. Yovita Tri Rezeki menderita luka parah di sekujur tubuhnya, mulai kepala bernanah, bibir rusak, hingga matanya buta. Rekonstruksi ini menjadi langkah krusial untuk menuntut keadilan tertinggi bagi korban. Kakak korban bahkan sampai melemparkan sindiran menohok kepada ayah dari Taufik Hidayat. Ia penasaran makanan apa yang sudah diberikan ke Taufik sampai membuat pelaku begitu sadis menyiksa Yovita Tri Rezeki. Seperti apa? Keluarga Yovita Tri Rezeki sama sekali tak habis pikir ketika melihat tindakan sadis Taufik Hidayat dalam rekonstruksi pada Kamis 2 Juli. Afif Shandi merasa heran dengan pola asuh orang tua pada Taufik Hidayat. Pasalnya Taufik melakukan tindakan sangat sadis pada Yovita. Ada 21 adegan di 3 lokasi yang diperagakan Taufik. Dalam salah satu adegan, Taufik Hidayat bersama Yovita Tri Rezeki berada di dalam sebuah kamar kosan. Adegan menampilkan Taufik dan korban yang tengah berselisih paham. Kemudian Taufik Hidayat memukul korban menggunakan helm. Tindakan tersebut membuat korban luka pada bagian muka. Selain itu, terlihat juga Taufik Hidayat yang melempar botol ke arah korban. Pada bagian lain, adegan menunjukkan Taufik Hidayat memukulkan golok tanpa gagang ke kepala korban. Sampaiin ke bapaknya. Bapaknya ngasih makan apa ke anaknya sampai biadab kayak gini, kata Afif. Ia tak habis pikir Taufik begitu kejam pada Yovita. Kasih tahu ke bapaknya, kasih tahu. Dikasih makan apa anaknya sampai melakukan ini, katanya. Afif mengatakan tindakan paling ringan yang dilakukan Taufik yakni saat memukul pakai helm. Yang paling enteng helm ke kepala adik saya, kata Afif. Direktur Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang atau PPA-PPO Polda Jawa Barat Kombes Rumi Untari mengatakan bahwa dalam rekonstruksi tidak ada adegan Taufik menggunting bibir Yovita Tri Rezeki. Menurutnya, bibir Yovita Tri Rezeki disebabkan pukulan berulang kali oleh Taufik. Tidak ada menggunting bibir itu. Bibir atau gigi rontok karena pukulan berkali-kali sehingga rontok dan rusak bibirnya. Karena kan tidak diobati jadi lama-lama rusak bibirnya, katanya. Ia menerangkan tindakan sadis Taufik diantaranya memukul menggunakan helm sampai kaki meja besi. Fakta dalam rekonstruksi ini sama persis dengan kesaksian korban. Korban ini tidak terlampau mengingat ya, karena dalam kondisi buta dia bilangnya seperti benda tajam, tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi, katanya. Taufik berulang kali melayangkan pukulan ke wajah Yovita Tri Rezeki. Mukanya dipukul dengan tangan kosong dengan telapak tangan di pelipis, itu dilakukan pelaku pada korban. Perihal tato, ia mengungkap fakta bahwa tidak ada paksaan dari Taufik. Kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih dalam kondisi sehat, katanya. Situasinya saat itu Taufik Hidayat merasa cemburu pada Yovita. Tato tersebut dianggap sebagai bentuk cinta Yovita Tri Rezeki pada Taufik. Sehingga untuk meyakinkan pelaku pada korban, kamu cinta sama saya kalau indikasi cemburu. Sebagai bentuk dia cinta, dia tato. Tato itu benar diakuin dan sudah dikonfirmasi, katanya. Menurutnya, tak ada paksaan dari Taufik Hidayat agar Yovita membuat tato di tubuh. Diketahui ada sejumlah tato di tubuh, gambar wajah Taufik dan nama. Tidak ada paksaan, namun dengan kondisi seperti itu tentunya korban mau tidak mau mengikuti karena kan takut dipukul walaupun memang secara lisan tidak ada paksaan.
Tapi kalau melihat kondisi psikis ya pasti ada ketakutan kalau menolak nanti dilakukan kekerasan, katanya. Perbuatan yang sangat sadis. Semoga Taufik Hidayat ini mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Agak minggir dulu biar nggak kena. Nyaris. Kalau kena ya gak bahaya ta.